Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita semua boleh ada di hari yang baru pemberian Tuhan, di mana Tuhan mempercayakan satu hari lagi untuk saudara dan saya jalani. Kita mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan, dan karena itu kita mau menyediakan hati kita untuk mengalami tuntunan Tuhan lewat firman yang kita akan terima pada pagi hari ini. Karena itu mari kita menyiapkan seluruh hati dan hidup kita, menyiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita mulai doa pagi kita dengan bersaat teduh sejenak. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu bagi kami selalu baru setiap pagi, dan besar kebaikanmu bagi kami Bapa. Kami datang pada pagi ini dengan rasa syukur dan terima kasih. Bagaimanapun situasi kami pada pagi dan pada hari ini, satu hal yang tidak pernah berubah, bahwa cinta Tuhan senantiasa menyelimuti kami, dan biarlah dalam cara itu kami juga belajar untuk mencintai Tuhan dengan sungguh. Pagi ini kami membiarkan diri kami terlibat dalam doa pagi. Tuhan menolong kami supaya pemberitaan firman dan perenungan menolong kami untuk terus berjalan dalam jalan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara bagi kami semua, menolong dan memampukan kami, dan dalam segala sesuatu Tuhanlah yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini diambil dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1 ayat 8b sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 8b sampai ayat yang ke-12. Bunyinya begini: Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang ada di dalam, dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sukacita mewujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini mau mengajak atau menolong kita untuk melihat apa sih yang membuat kita bergembira? Apa dasar yang membuat saudara dan saya bergembira? Apa dasar yang membuat kita mengalami sukacita? Apa dasar yang membuat kita bisa meluap-luap di dalam kebahagiaan hidup? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, berbasis pada bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Petrus mau mengatakan bahwa semua itu terjadi pertama-tama karena kita percaya. Segala sesuatu yang kita alami, rasa gembira, sukacita, itu semua terjadi karena kita percaya. Dan menariknya bahwa percayanya kita adalah percaya yang betul-betul terjadi berbasis pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Kita tidak punya kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan secara fisik seperti para murid pada masa Alkitab. Kita hanya punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan pasca kebangkitan dalam relasi spiritual bersama-sama dengan Tuhan. Namun ketika saudara dan saya dapat percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat,
Kita mengingat pengalaman iman Thomas, maka kepada kita Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, basis percaya pada Tuhan adalah hal yang sangat mendasar. Percaya pada Tuhan sekalipun kita tidak melihat adalah sebuah titik di mana di atasnya kita membangun seluruh kehidupan iman kita. Percaya kepada Tuhan sekalipun kita tidak melihat akan membuat kita terus berdiri di atas badai. Karena kita yakin dalam percaya itu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita dihantam oleh badai, sukacita kita tidak akan berkurang. Sekalipun kita berjalan di tengah derasnya hujan, kita tetap melangkah dengan teguh. Karena kita percaya bahwa Allah dalam Kristus tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Mungkin saudara dan saya berhadapan dengan situasi yang tidak ideal. Mungkin kita ada dalam dunia kerja di mana banyak orang mencibir kita. Mungkin kita ada di dalam situasi di mana banyak orang punya penyakit hati yang kadangkala membuat kita bergumul dan berjuang. Mereka hanya dapat menghakimi kita berdasarkan apa yang mereka lihat, tapi bukan kenyataan yang ada di balik apa yang mereka lihat. Mereka mungkin hanya bisa menilai kita karena omongan-omongan orang yang tidak berdasar hanya karena kebencian. Mungkin saudara berhadapan dengan situasi-situasi di mana sukacita, di mana kesenanganmu bisa dirampas, kebahagiaanmu bisa dicuri oleh orang lain karena berbagai macam hal. Mungkin saudara ada pada situasi di mana saudara ada dalam relasi yang tidak mendukung. Saudara ada di tengah-tengah relasi kerja yang tidak suportif. Mungkin atasan saudara terlalu banyak menuntut tanpa memberikan kesempatan atau ruang untuk bertumbuh secara baik. Mungkin saudara ada di tengah-tengah situasi di mana kesulitan ekonomi menghimpit dengan begitu luar biasa. Orang banyak mengeluh semua harga-harga menjadi naik dan seterusnya. Mungkin saudara mau bayar uang sekolah anak yang sedang bergumul karena uangnya kurang atau bahkan tidak ada. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kadangkala situasi-situasi yang menantang tadi membuat kita kemudian harus melihat kembali kepada Tuhan. Apakah kita punya cukup rasa percaya? Karena dengan percaya pada Tuhan, sukacita, kegembiraan hati, keteguhan senantiasa menjadi bagian saudara-saudara dan saya. Dan hanya dengan cara itu saya rasa pada akhirnya kita akan punya perspektif baru untuk melangkah di tengah-tengah badai, berjalan di tengah-tengah hujan deras, menyusuri perjalanan hidup dengan segala perjuangan kita. Karena kita mau yakin bahwa di ujung jalan sana, segala upaya yang telah kita lakukan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkatinya bagi saudara-saudara dan saya. Rasul Petrus mengingatkan jemaat-jemaat atau umat Tuhan di mana surat ini dikirim, bahwa percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan adalah basis yang utama. Orang bergembira, orang bergembira karena percaya pada Tuhan. Dan kegembiraan karena percaya pada Tuhan karena kita mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, percaya pada Tuhan menimbulkan sukacita di dalam hati. Dan itu semua terjadi karena kita punya tujuan iman, yakni keselamatan di dalam Kristus. Dan ini menjadi bagian anugerah yang tidak akan saudara dapatkan, yang tidak akan ditawarkan oleh siapapun dan dalam keberadaan apapun. Hanya Tuhan yang mampu menganugerahkannya bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Namun persoalannya adalah bagaimana supaya kita dapat mengalami anugerah tadi? Bagaimana supaya kita mampu mencapai tujuan iman sebagaimana disampaikan oleh Petrus tadi? Percaya kepada Tuhan adalah basisnya. Percaya dan terus mengasihi Dia dalam keadaan apapun adalah syarat mutlak untuk mengalami kebaikan Tuhan. Dan untuk mengalami anugerah Tuhan, maka saudara harus mengakses itu. Sebab Tuhan telah memberikan semuanya terbuka kepada setiap orang percaya untuk bisa mengakses anugerah yang telah Dia berikan secara cuma-cuma. Berjalan dalam kehidupan beriman dan kita mengakses anugerah Tuhan tadi, artinya kita menemukan kunci dan kita membuka pintu anugerah itu. Kita berjumpa dalam relasi dengan Tuhan.
Relasi mana yang membuat kita terus-menerus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar dan tetap produktif menghasilkan buah di sepanjang musim, sepanjang tahun. Itu terjadi ketika saudara dan saya hidup dalam anugerah. Bagi mereka yang percaya dan mengasihi Tuhan, hatinya meluap-luap dengan kegembiraan, dengan sukacita sebagaimana dikatakan oleh Rasul Petrus. Dalam cara itu maka orang-orang percaya ini akan mencapai tujuan iman, yaitu mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup dalam anugerah Tuhan tidak membuat kita lepas dari persoalan. Hidup dalam anugerah Tuhan tidak membuat kita jauh dari tantangan. Hidup dalam anugerah Tuhan masih memberikan ruang untuk bergumul. Hidup dalam anugerah Tuhan masih membuat kita ada dalam situasi di mana mungkin kita mengalami kesukaran, kita punya keterbatasan, kita punya kerapuhan, kita punya kekhawatiran. Hidup dalam anugerah masih menyisakan hal-hal yang terbatas bagi kita. Namun, karena semua keterbatasan itu ada dalam anugerah, maka saudara dan saya punya modal yang lebih dari cukup untuk terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti janjinya bagi saudara dan saya, maka sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan bahwa penyertaannya akan terus ada di sepanjang perjalanan hidup kita. Sebab itu saudara-saudara, mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya tidak boleh menjadi barang yang bisa kita pertukarkan. Mengasihi Tuhan dan percaya kepadanya adalah hal mutlak yang harus saudara pertahankan dan saudara hidupi dengan sungguh-sungguh. Sebab hanya dengan cara itu, saudara mengalami hidup dalam anugerah. Dan ketika saudara telah mengakses hidup dalam anugerah, saudara sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan itu dan tidak bisa berbalik kepada yang lain. Karena hanya Tuhan yang mampu menopang dan memberkati kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Petrus menulis suratnya kepada jemaat Tuhan, orang Kristen pertama di Asia Kecil yang sedang bergumul dan berjuang dalam banyak tantangan dan persoalan hidup. Mereka berjuang dengan imannya, sebab kekristenan adalah agama yang baru saja muncul pada waktu itu. Mereka berhadapan dengan berbagai situasi rumit secara sosial, politik, dan keagamaan. Namun mereka bisa tetap kuat, dan karena kekuatan iman mereka pada waktu itu, kita menerima warisan-warisan iman, pengalaman-pengalaman pemberitaan Injil sampai pada hari ini. Mereka bertumbuh dengan situasi yang sulit dan rumit, tidak punya ruang, atau bahkan mereka sulit menemukan ruang kebebasan untuk ada di dalam hidup beriman pada saat itu. Namun, mereka mampu melewatinya karena mereka percaya dan mereka mencintai Tuhan. Dan karena itu mereka terus berjalan mencapai tujuan iman, yakni keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Kita percaya bahwa pengalaman iman itu juga adalah bagian dari pengalaman iman kita bersama. Karena itu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan dan yang Tuhan kasihi, maka percaya dan terus mengasihi Tuhan adalah hal yang begitu penting. Mari kita belajar untuk mencintai Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Mari kita belajar percaya pada Tuhan dan tidak menyisakan ruang keraguan baginya, tidak menuduh Tuhan atau tidak punya pikiran yang negatif terhadap Tuhan. Mari kita belajar untuk mengangkat ke dalam pengalaman iman kita, percaya akan Tuhan, dan kita berjalan dengan terus meyakini bahwa Tuhanku adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang terus menuntun kita dalam musim kehidupan seperti apapun. Maka percaya dan cinta saya kepada Tuhan adalah hal yang akan menolong saya untuk menyusuri berbagai musim dalam kehidupan. Kalau ternyata musim itu adalah musim panen, di mana kita penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, kita tahu itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau musim hidup itu membawa kita pada tantangan dan pergumulan, musim paceklik, pengalaman yang penuh dengan hama, yang melukai, yang membuat kita bergumul dan berjuang, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa bahkan sampai pada lembah kekelaman pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebagaimana kata pemazmur, bahkan ketika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati sekalipun, di ujung langit sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka untuk merasakan kehadiran Tuhan, bahkan dalam lembah kekelaman,
saudara hanya perlu dua hal: percaya kepada Tuhan dan kemudian mengasihi Dia dengan tanpa syarat. Hanya dengan dua cara itulah kehadiran Tuhan boleh saudara rasakan dan saudara alami di sepanjang perjalanan hidupmu. Biarlah perenungan kita pada pagi hari ini menolong kita untuk menyusuri perjalanan yang ada di depan. Mungkin setelah ini saudara akan berhadapan dengan tantangan, kesulitan, pergumulan. Tapi biarlah percaya dan cintamu pada Tuhan menolong engkau untuk terus melangkah, menemukan Tuhan, berjumpa dengannya, dan dikuatkan olehnya. Sehingga saudara boleh berdiri di atas badai untuk terus melangkah dalam iman dan pengharapan akan Tuhan. Ketika dunia membawa kita badai besar, kita akan terus melangkah menyusuri badai itu. Karena kita tahu Tuhan membackup kita dalam cintanya yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, kami berterima kasih bahwa keselamatan yang adalah anugerah-Mu menjadi bagian utama dalam hidup kami. Dan hidup dalam anugerah adalah suatu rasa syukur yang meluap-luap. Karena melaluinya kami berani melangkah di tengah badai. Karena kami percaya bahwa Tuhan hadir di sana. Bahkan ketika kami ada pada lembah kekelaman sekalipun, kami akan terus melangkah dengan teguh. Karena kami percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab itu biarlah percaya dan cinta kami pada Tuhan menjadi hal-hal penting yang kami pegang dan kami hidupi. Biarlah dengan dua hal tadi kami menyusuri jalan iman kami untuk terus berjumpa dengan Tuhan dan pada gilirannya memperjumpakan orang lain juga dengan Tuhan. Biarlah bersama-sama dengan Tuhan dan dua hal tadi, kami boleh tetap punya kekuatan. Karena kami percaya Tuhan menganugerahkan semuanya bagi kami untuk menyusuri jalan iman kami. Kami berdoa menyerahkan mereka yang sedang bergumul dan berjuang dalam sakit, dalam relasi, dalam pekerjaan dan usaha. Mereka yang sedang bergumul dan berjuang di tengah-tengah pengharapan yang bertolak belakang dengan kenyataan. Mereka yang harus bergumul untuk melihat masa depan dengan penuh kekhawatiran bahkan ketakutan. Kiranya mereka tidak kehilangan percaya dan cinta pada Tuhan. Sebab hanya dengan hal itu mereka mampu melangkah dengan keberanian, bahkan kepastian bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami pada hari ini. Biarlah Tuhan pegang kami dengan kuat, dan biarlah kami berpegang pada Tuhan dengan erat, supaya perjalanan kami mau seperti apapun, kami tetap berjalan menyusurinya, karena kami tahu bahwa perjalanan kami adalah perjalanan yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terjadilah kepada kami seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan topang kami untuk menerima kehendak-Mu, karena kami nyatakan doa dan seluruh pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Lalu biarlah kasih anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Kristus memberkati dan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memberkati dan Tuhan menopang kita. Selamat melangkah dalam kepastian iman. Jangan pernah ragu untuk percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.